Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan saudara yang ada di rumah. Shalom, Tuhan memberkati. Pagi hari ini biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Kita lepaskan segala aktivitas pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, sebab Tuhan yang membangunkan kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada Tuhan saat ini, kami boleh datang kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan pagi hari ini, sehingga apa yang kami lakukan itu Tuhan pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Pujian syukur kami boleh naik di hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami yang ada di rumah, kami melepaskan semua aktivitas kami hanya untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kami bernafas Tuhan. Berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasih-Mu. Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selalu. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami, lebih dari nafasku, Kau ku perlu setiap hari. Haleluya, haleluya. Engkau yang memerlukan jangan Tuhan, Engkau yang memerlukan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini angkat suaramu, berikan pujianmu yang terbaik pagi hari ini. Hanya Yesus yang mampu melangkah bersama kita, hanya Yesus yang mampu menggandeng kita. Haleluya, kami sembah-Mu. Haleluya, pegang tangan kami. Haleluya, sikira-dayana. Haleluya, kami angkat tangan kami Tuhan. Kira-dayana-rase, kira-dayana-rase, kira-dayana-rase. Engkau Allah, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa. Kira-dayana-rase, 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 kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau Tuhan di setiap nafas kami. Kami perlu Kau Tuhan di setiap jalan kami. Pegang tangan kami, pegang
Tuhan kami. Oh, Engkau layak kami sembah, Kau yang layak. Haleluya. Perlahan-lahan saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kirala barabasi, kirala barabasi, kirala barabasi, oratasi, kirala barabasi, oratasi, kirala barabasi. Ketika hidup kami datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan, maka kami tidak takut lagi Tuhan. Ketika kami bangun pagi mengutamakan Engkau Tuhan, maka kekuatan itu ada pada kami Tuhan. Setiap hari kami memerlukan Engkau Tuhan. Setiap hari sebelum kami melakukan sesuatu, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan pernah Engkau membiarkan kami jauh dari Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah pagi hari ini. Engkau melawat kami pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah pagi hari ini kami Tuhan. Kami wanita yang perlu Tuhan. Kami perlu wanita Tuhan, menjadi wanita yang gagah perkasa Tuhan. Kiralabarabasi, kiralabarabasi, kirabasi, kiralabarabasi, kirabasi, kiralabarabasi. Haleluya. Tuhan, Kau melawat kami. Setiap kami yang lemah pagi hari ini Kau kuatkan Tuhan. Setiap kami yang tidak berdaya Kau berikan kami kekuatan. Bahkan kami yang ada di rumah Tuhan, kalau kami saat ini sedang sakit Tuhan, Kau melawat kami. Haleluya. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Ya haleluya. Mari kita sambut Raja kita. Yeay. Sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi mari kita sambut Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari angkat tangan kita. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Tuhan, saya yakin semuanya ini diberkati Tuhan. Dan saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Karena apa? Habis liburan ya. Seger, jadi seger, sumringah saudara ya. Dan nanti kalau saya suruh bersaksi di sini, pasti kesaksiannya luar biasa. Puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi saudara? Yang habis liburan? Oh, disimpan minggu depan, bulan depan. Puji Tuhan saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, jika saudara rindu memberi persembahan, saudara dapat memberikannya di kantor sekretariat gereja. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini sebab Engkau yang memberikan kekuatan sampai hari ini Tuhan. Dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Ketika kami melangkah Tuhan ada bersama kami Tuhan. Tuhan pagi hari ini kami rindu memberi persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami tabur boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan petugas persembahan.
Mari Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Roh Kudus menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita sembah Dia saat pagi hari ini, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita saat siang hari ini. Tuhan akan membebaskan setiap kita yang terbelenggu pada siang hari ini. Dia akan memulihkan setiap hati kita yang terluka. Kinaralama seketa kanaralama yaralama sikiralama ralama yaralama sikinaralama yaralama. Kinaralama sikita kanaralama yaralama sikiralama yaralama. Tuhan tahu kerinduan kita saat siang hari ini. Setiap kita yang hadir saat siang hari ini, kita perlu Tuhan, kita perlu kuasa Roh Kudus yang akan memulihkan setiap kita. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kita. Inaralama sekeralama yaralama sikita kanaralama ralama yaralama sekeralama kinaralama ralama yaralama sikita kanaralama ralama yaralama sekeralama ralama yaralama kita sembah Dia. Kinaralama ralama yaralama sekeralama ralama yaralama sikinaralama ralama yaralama kinaralama ralama yaralama Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Pulihkan
pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inarala masiki narala taka narala maya rala baseke narataka narala. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu siang ini Tuhan. Kirarala baseke narala bataka narala baya rala basiki nakaya taka narala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kirala baseke narala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kinarala maseke narala takanarala. Ambil alih waktu ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kuat. Kami tetap kuat menghadapi masa-masa yang sukar. Kami tetap berdiri karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi ya. Biarpun mungkin kita sudah liburan, capek ya. Mungkin ada yang nggak liburan tapi harus kerja sendiri di rumah karena ditinggal mudik ya. Tapi hari ini kita tetap semangat. Ya, kita mengutamakan Tuhan. Saya percaya saat kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru setiap hari pada setiap kita. Puji Tuhan. Sebetulnya sekarang Ibu Rahel, tapi beliau berhalangan, jadi nggak apa-apa ya. Saya yang menggantikan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kalau kemarin kita sudah digoncang dengan pandemi ya, tapi nggak berhenti sampai di situ, tetapi masih ada lagi sekarang hepatitis ya. Hepatitis. Mungkin ini akan terus ya, nggak tahu muncul baru, tapi kita nggak perlu khawatir ya, kita nggak perlu takut. Memang ini harus terjadi ya, masa-masa yang sukar itu akan terjadi. Kita nggak tahu kapan waktunya, tetapi yang pasti kita aman dalam perlindungan Tuhan ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya.
Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita bersukacita senantiasa. Nggak gampang ya ibu-ibu. Kalau keadaan sulit, apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah kita masih bisa tetap memuji Tuhan? Kalau keadaan sulit, ya semuanya serba enak. Kalau Ibu Gembala kemarin katakan zona nyaman. Apakah kita masih tetap bersukacita kalau zonanya nyaman, enak, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, anak-anak baik, pekerjaan baik. Nah, pasti kita bisa bersukacita. Tetapi sebaliknya, kalau keadaan itu tidak baik, apakah kita masih bisa bersukacita? Nah, untuk menghadapi masa-masa yang sukar, kita nggak tahu kapan waktunya. Tuhan mau kita tetap bersukacita. Karena itu yang membuat kita mampu untuk bertahan, menghadapi kesulitan, menghadapi masa-masa yang sukar. Kalau kita tetap bersukacita, maka kita menjadi orang-orang yang kuat. Ya, kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita sendiri lemah, kita nggak mungkin mampu bertahan. Tetapi apapun yang menjadi masalah kita, ya khususnya ibu-ibu, ya pasti kita bagaimana ya? Kita harus lebih kuat karena kita itu dijadikan Tuhan itu sebagai penolong, ya, menghibur suami kita, ya, supaya kita tetap bersukacita senantiasa. Di dalam Filipi 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apapun masalah kita, Tuhan pesan kepada kita tetap bersukacita, ya. Biarpun keadaan itu tidak menyenangkan, kita harus tetap bersukacita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita itu tidak diukur dengan materi, ya, tidak diukur dengan apa? Kekayaan kita, ketenaran kita, apapun yang melimpah dalam kehidupan kita, itu tidak diukur dengan itu. Sukacita itu tidak mempengaruhi keadaan kita apabila kita sukacita itu dari Tuhan. Nah, kalau sukacita yang dari Tuhan itu tidak mempengaruhi keadaan kita. Biarpun itu keadaan kita tidak baik, tapi kita masih tetap bersukacita. Kalau sukacita itu dari Tuhan. Tapi kalau sukacita itu diukur dari materi, dari apa yang ada yang kita lihat, maka itu cuma sementara. Mungkin kita untuk menghilangkan stres, wes aku tak jalan-jalan. Nah, seperti liburan kemarin mungkin ya. Wes aku kerja setengah mati, aku tak liburan Nah, apakah setelah pulang kita masih tetap bersukacita? Pertanyaannya ya, apa enggak uangnya habis? Apa enggak cucian numpuk? Ya, apalagi macam-macam. Apakah sukacita itu tetap ada? Tetapi kalau sukacita itu dari Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Biarpun cucian numpuk, biarpun nggak ada yang bantu kita semua mudik, nggak apa-apa. Kita tetap bersukacita. Sambil cuci baju kita bersukacita, sambil setrika kita memuji Tuhan. Nah, boleh nggak kita jalan-jalan? Boleh, uang-uang kita sendiri kok, ya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan semua itu bisa sukacita kita menetap dalam hati? Yang membuat sukacita kita tetap di dalam hati itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Sebab sukacita dari Tuhan itulah dikatakan di dalam Nehemia pasal 8, di situ dikatakan, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Luar biasa ayat ini. Ya, kalau kita melihat di dalam Habakuk, ya, Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa biarpun semua itu nggak mendukung untuk kita bersukacita, tetapi Habakuk di situ bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan. Mari kita belajar dari Habakuk. Apapun keadaan kita, biarpun itu tidak memungkinkan untuk kita bersukacita, tapi kita tetap bersukacita karena Tuhan. Ya, ini
Kalau kita melihat di dalam Amsal ya, di situ dikatakan Amsal 15 ayat 13. Di situ dikatakan sukacita itu membuat muka kita berseri-seri. Saya agak kelihatan kalau gitu. Hati yang membuat muka kita berseri-seri kok. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi kalau kita kepingin awet muda, tetap bersukacita. Ya, jangan kalau kita biasanya kepingin awet muda ya perawatan, oke lah perawatan. Tetapi awet muda berseri-seri yang dari Tuhan itu kalau hidup kita penuh dengan sukacita. Kalau hidup kita penuh dengan sukacita, pastilah berseri-seri, bersinar, ya, nggak seperti kates. Ya, kadang kita itu melihat apa? Kalau orang mukanya seperti ini, wah penuh penderitaan. Ya, mungkin seperti itu kita melihat orang. Tapi kalau muka kita berseri-seri, kita akeh duit, ndak mungkin ya, ndak harus seperti itu. Tetapi bersukacita, ya, muka kita itu bisa berseri-seri, ya, wajah kita itu memancarkan sinar Kristus, ya. Kalau muka kita berseri-seri, ndak kayak kates gini terus. Kalau kayak kates orang iso niteni, wah penuh penderitaan itu hidupnya. Ya, ini kalau menurut kitab Amsal. Selanjutnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kalau kita sakit, tambah kita, aduh nelong sore loro gak enek sing nyambangi. Aduh, iki sakit kok gak sembuh-sembuh. Tambah parah ibu-ibu. Kalau kita bersukacita, ya, saya percaya gak pakai lama, ya, gak pakai lama. Mungkin 1-2 hari bangkit sudah sembuh. Karena hati kita gembira, sukacita. Ya, kalau saya lagi melayani kakak saya ya, sakit kanker. Karena dia dari kepercayaan lain. Pertama dia ketemu saya, dia minta, ayo wes doakan. Lah karena dia jauh di Makassar, jadi kita cuman video call aja, kita doa. Pertama ketemu saya, sudah gak ada harapan. Nangis sudah gini-gini, sudah gak ada harapan gini-gini. Tapi dengan berjalannya waktu, kemarin waktu saya liburan, dia juga telepon. Ayo wes doa katanya gitu, karena dia kemo terakhir. Tapi saya bisa melihat perubahan ya. Karena saya ajarkan ayo berserah, ayo bersyukur, ayo bersukacita. Dia katakan aku percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan aku percaya. Nah dengan berjalannya waktu imannya bangkit. Ya dia percaya, dia mengucap syukur. Saya ajari gini, sekarang berapa lama kamu percaya Tuhan? Saya tanya gitu. Oh ya sejak pertama, pernahkah kamu baca Alkitabmu? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, Alkitabku itu sampai kulet katanya gitu. Nggak pernah dibaca aliasnya. Nggak pernah dibaca jadi cueket. Akhirnya saya gini, ayo baca Alkitab. Jadi mesti saya tanya, kalau pas nganu apa itu WA di grup itu saya tanya, sudah baca sampai apa? Dia bilang, Kejadian katanya. Terus saya gini, Kejadian itu akeh 50 pasal. Saya gitu. Terus kemudian lagi sampai di mana? Imamat, puji Tuhan, berarti maju saya gitu. Nah, itu saya melihat ada perubahan ya. Kalau dia memiliki iman percaya, dia memiliki sukacita, di situ kekuatan baru selalu ada. Ya, biarpun dia rasanya awalnya itu sudah tidak ada harapan, tapi sukacita yang dari Tuhan itu memberikan semangat, ya, memberikan mukanya itu nggak kelihatan seperti orang sakit. Jadi biarpun rambutnya sudah habis, dia minta dibelikan itu ya, tapi mukanya itu seperti nggak orang sakit, nggak seperti orang sakit yang sudah lemes gini-gini enggak. Itu karena ada sukacita yang dari Tuhan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu yang pertama tadi, kalau kita ingin bertahan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, kita harus tetap bersukacita. Selain itu,
Jadi kita tidak ada alasan lagi ya untuk tidak bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Ya, apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ya, kalau tadi pujian dikatakan apa? Seperti nafas ya. Tuhan itu ada di dekat kita, senantiasa ada. Ya, kalau kita bernafas, kita ingat Tuhan. Karena saat kita bernafas, kita ingat Tuhan, aku masih bernafas hari ini. Kalau sampai hari ini kita semua ada di tempat ini, kita masih bisa beribadah, ibadah wanita. Nah, saya percaya kita sudah diluputkan dari seluruh pandemi yang ada. Walaupun kemarin 2 tahun kemarin banyak yang sakit, banyak yang itu. Tapi hari ini kita masih bisa beribadah. Itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, ibu-ibu. Ya, mari kita tetap bersuka cita. Dengan apa? Dengan kita memiliki persekutuan, kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan senantiasa, maka saya percaya sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat ya. Oleh sebab itu yang kedua, untuk kita tetap bertahan menghadapi masa-masa yang sukar, yang kedua adalah tetaplah berdoa. Ya, kalau tadi dikatakan di 1 Tesalonika dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekarang yang kedua, tetaplah berdoa. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, jangan kita lupa untuk berdoa. Ya, berdoa itu sebenarnya gampang sih, gampang. Cuman kita duduk, kita berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Cuman masalahnya, apakah doa itu sudah menjadi yang utama dalam hidup kita? Apakah sudah menjadi gaya hidup kita untuk berdoa? Atau mungkin cuman ya wis lah, aku kalau perlu aku berdoa. Kalau aku sakit aku berdoa. Kalau aku butuh sesuatu aku berdoa. Kalau aku kesulitan aku berdoa. Mari kita mulai hari ini ya. Kalau kita ingin tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, kita harus tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Setiap kita bangun pagi, jangan lupa, jangan terus ke kamar mandi dulu, tetapi duduk dulu. Terima kasih Tuhan, masih bisa apa? Bernafas, masih bisa menghirup udara segar pagi itu. Duduk dulu, terima kasih Tuhan, berdoa. Jadi utamakan Tuhan. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Jangan cuman untuk tambal butuh ya. Bahasanya tambal butuh. Kalau perlu aku berdoa. Kalau perlu aku cari Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari Tuhan terlebih dahulu, kalau kita mengutamakan Tuhan, maka firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita perlukan hari-hari ini para wanita? Apa yang kalian butuhkan? Mungkin kalian ingin keluargamu dipulihkan. Mungkin kalian ingin sakit penyakitmu dipulihkan. Mungkin kalian ingin berkat-berkat Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Ayo cari Tuhan terlebih dahulu. Kalau di gereja ada mesbah doa, ayo sempatkan diri kita untuk berdoa. Jangan aku sempat tok lah, aku sibuk soalnya. Nah, semakin kita sibuk, kita harus tetap semakin giat mencari Tuhan. Karena apa? Semakin kita sibuk, kita lupa berdoa, kita mengesampingkan doa, maka yang ada apa? Ribut. Pasti selalu ada masalah. Nggak tahu dengan si A, si B, si C, pasti. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mencari Tuhan. Kalau bangun pagi kita sudah membuka mata, kita mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan memimpin hidup kita sepanjang hari itu. Dan semuanya berjalan dengan baik. Bukan dengan kuat gagah kita, tetapi semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, semuanya baik. Semuanya tidak ada masalah.
Karena kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Apalagi hari-hari seperti ini, kita perlu Tuhan. Kita perlu tangan kuat Tuhan yang senantiasa memegang kita, supaya kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita tidak jatuh, kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita tetap berjalan bersama Tuhan sampai pada tujuan kita, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau yang kedua ini kita tetap berdoa, kita mengucap syukur melalui apa? Melalui doa-doa kita. Karena apa? Saat kita berdoa, di situ kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kuasa. Tapi kalau kita berdoa, di situ kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Tuhan, apa sih yang tidak bisa Tuhan kerjakan untuk kita? Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Dia maha kuasa. Seluruh bumi itu miliknya. Kita itu ciptaannya. Tuhan itu mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu pegang janji Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Baca itu firman. Pegang ini janji-janji Tuhan. Pasti semuanya tergenapi. Bahwa di dalam doa-doa kita, Tuhan, aku percaya setiap janji-Mu, ya dan amin. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau sanggup memulihkan, aku percaya keluargaku dipulihkan. Kalau Engkau sanggup memberkati, aku percaya aku pun diberkati Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin engkau tidak diberkati Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ya, karena saya bersaksi sedikit ya. Kemarin waktu awal-awal Lebaran, ya Vivi biasanya mbaknya pulang semua mudik. Nah, ini karena ada yang nggak mudik, saya jadi santai ya, kesitunya cuma berapa hari. Saya mengucap syukur ya, saya di sana boleh melihat, karena ada Fani juga di sana, perubahan. Karena saya mendoktrin, ayo baca firman, ayo berdoa, baca firman, berdoa. Saya sudah ngantuk ibu-ibu. Dan ayo ma doa, mama yang mimpin karena mama ada di sini. Jadi jam 12 malam itu saya sampai ngantuk. Ya untung aja Fani bisa juga gitaran, dia gonjreng terus gini. Mari gitu sudah selesai pulang. Saya pulang ke Sidoarjo, dia bilang, enak kalau ada mama ya dek, kita gak soro-soro kalau berdoa. Loh kok enak pikir saya gitu ya. Tapi saya puji Tuhan, saya boleh melihat anak-anak itu mulai cinta Tuhan. Mulai cinta Tuhan. Dia mulai belajar sendiri, tak saya ajarkan cari Tuhan sendiri. Ya, baca firman. Kalau kepingin dipulihkan, kepingin aman hari-hari ini gak ada perlindungan yang aman kecuali Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dia boleh bertumbuh. Dia berdoa, dia baca firman, dia mempunyai jam-jam doa kalau siang. Saya mengucap syukur ya, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang menjamah dia. Ya, saya cuman apa? Kita sebagai orang tua cuman mengarahkan anak-anak kita. Kita bertanggung jawab anak-anak itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita harus membawa dia kepada Tuhan supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dia boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai dia. Itu tugas kita sebagai ibu-ibu, membawa anak-anak kita mendekat kepada Tuhan. Ya, jadi kita jangan enak-enak, ya wis lah anakku wis ngene, wis enak, wis gini-gini. Jangan ibu-ibu. Kalau kita lengah, anak-anak kita bisa dibawa arus kemana. Tapi kalau kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kita yang berdoa, kita yang menangis di hadapan Tuhan, pasti Tuhan sendiri yang ngatur hidupnya. Kalau saya kadang waktu yang lalu saya berdoa, Tuhan selalu Roh Kudus mengingatkan saya, kamu gak usah khawatir tentang anak-anakmu. Anak-anakmu ada di dalam tanganku. Saya boleh melihat hari ini, Tuhan menyertai anak-anak saya. Ya, anak cucu saya boleh mendapat perlindungan dan naungan dari Tuhan. Luar biasa. Ayo ibu-ibu,
Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Tidak hanya untuk anak-anak kita, untuk suami kita. Kita gak tahu apa yang ada di luar sana. Tetapi kalau kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita berdoa, kita minta perlindungan itu dari Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu mampu untuk menolong kita. Mampu untuk menyertai kita. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penghalang, Tuhan pembela kita. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo tetap berdoa, cari wajah Tuhan, utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kalau kita ingin tetap bertahan menghadapi masa-masa yang sukar, dikatakan tadi di dalam Tesalonika, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang ketiga, untuk kita tetap bertahan, ayo tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kita, tetap bersyukur. Enggak gampang ya ibu-ibu, enggak duit-duit kok kon bersyukur. Ya, wong aku loro kok disuruh bersyukur. Tapi ini firman Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Kalau kita ingin tetap bertahan. Jadi apa yang ada pada kita, kita syukuri. Kita mengucap syukur. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 sampai 14. Di situ dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar bersyukur. Dengan apa yang ada di tangan kita, ayo kita bawa ke hadapan Tuhan. Dengan kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Apa yang ada pada kita hari-hari ini, mungkin kita cuma bisa, aku mau iso gawe kue, enggak apa-apa. Bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku cuma bisa buat ini. Mungkin kita cuma bisa, aku cuma bisa masak, aku cuma bisa buat masakan. Enggak apa-apa. Bawa itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku cuma bisa masak ini. Maka Tuhan akan memberkati. Kalau itu kita bawa kepada Tuhan. Seberapapun yang ada dalam tangan kita. Kalau kita bawa ke hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur. Maka mujizat, berkat itu, pelipat gandaan itu terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita bawa kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan yang sedikit. Tapi dibawa ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Di situ mujizat itu terjadi. Seperti 5 roti 2 ikan. Luar biasa ya ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya baca ini, saya renungkan. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya mengalami ini, saya sedikit bersaksi. Ya, kalau masalah untuk apa yang ada padamu, saya itu merasakan bahwa Tuhan itu menyertai saya, memberikan berkatnya itu seperti janda Sarfat. Saya boleh melihat, kok bisa ya, uang yang saya punya ini tidak habis, padahal saya gunakan, tetap kembali seperti jumlah semula. Bahkan uangnya tunai yang ada, tetap seperti itu, padahal saya gunakan. Kenapa bisa kembali seperti itu? Luar biasa. Saya merasakan, oh ini mujizat itu seperti mujizat janda Sarfat. Luar biasa.
kita harus bisa mengetahui, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ayo kita belajar mengelola keuangan yang ada. Kalau Tuhan percayakan segini, kita merasa ini tidak cukup. Ayo kita belajar. Kalau masalah bersyukur ini berhubungan dengan kita menabur. Kita menabur. Dikatakan di ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan. Jadi kalau kita merasa, aku tak buat makan sendiri aja, gak cukup kok. Kita harus bisa memiliki hikmat, mana yang roti, mana yang benih. Jadi mana yang harus kita tabur. Kalau kita minta arahan Tuhan, seberapa yang harus kita tabur. Saya percaya mujizat pelipat gandaan ini akan terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, apapun yang kita miliki, mungkin kita merasa, wah pandemi gini aku susah ya. Karena penghasilanku berkurang, karena suamiku pekerjaannya juga ya mungkin gak seperti dulu sebelum pandemi, berkurang. Tapi ayo kita bawa ke hadapan Tuhan. Seberapapun yang ada padamu, yang ada pada kita bawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Saya percaya mujizat Tuhan pelipat gandaan itu terjadi. Kita bawa benih iman itu kepada Tuhan. Maka saya percaya kita tidak akan kekurangan. Berkat itu akan melimpah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap bisa bertahan. Kuncinya ada di 1 Tesalonika. Supaya kita tetap bersukacita, tetap berdoa dan tetap mengucap syukur. Ya. Memang mungkin ini kalau cuman kita baca, kita dengarkan, kita tidak bisa mengalami hasil yang maksimal. Tetapi ayo kita praktekkan setiap firman Tuhan. Bersukacita, berdoa dan bersyukur. Maka kita akan menjadi wanita-wanita kuat. Wanita-wanita yang perkasa. Di tengah badai kita tetap berdiri untuk Tuhan, untuk keluarga kita. Ya, puji nama Tuhan. Saya enggak akan perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi ayo kita para wanita tetap semangat mencari Tuhan terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saya undang pemusik. Kita akan pujikan lagu Ada Mujizat Dalam Bersyukur. Ibu-ibu untuk berdiri, kita pujikan lagu ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang bersyukur, Engkau teman
bisa menolong kita. Tak berhajat untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa masih ada mujizat saat kita bersyukur. Nyanyikan dengan iman kita. Nyanyikan dengan iman. Saat kita bersyukur, maka mujizat itu terjadi atas hidup kita. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mengucap syukur, mujizat itu terjadi atas hidup kami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, saat aku bersyukur, maka mujizat itu terjadi atas hidupku. Aku percaya Tuhan, saat aku bersyukur, Engkau Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalanku. Aku percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita pujikan, ada mujizat saat kita bersyukur hari ini. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi, ada mujizat. Ada
kerjakan. Walaupun kami saat ini sedang berjuang, kami sedang mengalami proses, kami mau karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau yang memberi kekuatan kami. Berkati kembali hamba-Mu, Pendeta Muda Foni, dalam seluruh aspek kehidupan beliau, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, jadikan terang Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami percaya apapun yang terjadi, kami telah Engkau janjikan kemenangan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk.